Ketika Naya baru saja pindah dari kota ke desa Tanjung, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Desa itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukurannya. Tetapi, pada malam pertama ia tidur di rumah barunya, sebuah melodi samar terdengar di kejauhan. Nada itu terasa ganjil, merdu tapi menyayat, seakan-akan ada yang berusaha merangkai suara dari balik dunia kematian. Pagi harinya, tetangga-tetangga Naya memperingatkannya tentang lagu kematian. Setiap kali melodi itu terdengar, seseorang di desa akan menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Awalnya Naya menganggapnya hanya sebuah takhayul pedesaan. Tapi, ketika melodi itu kembali terdengar semakin dekat dan hanya ia yang mendengarnya, Naya mulai dihantui oleh rasa takut. Berpikir bahwa ia harus menghentikannya, maka Naya pun mencoba mencari sumber suara di tengah malam itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa melodi itu bukanlah panggilan, melainkan peringatan, sebuah lagu yang menuntut korban selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Horror Channel X yang akan selalu membawakan kisah-kisah misteri, horor, dan kejadian nyata yang sangat menegangkan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih juga kepada rekan semuanya yang sudah subscribe, sudah like. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan dan dilancarkan dalam hal apapun juga. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke inti ceritanya. Naya pindah ke desa Tanjung dengan harapan bisa menemukan ketenangan dan menghindari hiruk-pikuk kehidupan kota. Setelah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa adiknya, ia merasa hidupnya di kota hanya membawa kesedihan dan kenangan kelam. Setiap sudut apartemennya di kota mengingatkannya pada adiknya, dan Naya merasa kesepian, dihantui perasaan bersalah yang tak kunjung hilang. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang bisa memberikan kedamaian, sebuah pelarian dari bayangan masa lalu yang menghantui. Desa Tanjung tampak sebagai pilihan yang tepat. Karena, desa itu jauh dari kebisingan kota dan dikelilingi oleh alam yang asri. Menurut cerita penduduk, desa itu memiliki sejarah yang penuh misteri namun damai, sehingga menarik perhatian Naya yang sedang mencari ketenangan. Selain itu, ia juga tertarik dengan budaya dan tradisi desa tersebut, yang tampak kuno namun memikat, seolah-olah waktu berhenti di sana. Naya berharap desa ini dapat menjadi tempat untuk memulai hidup baru, dan merajut kembali serpihan hatinya yang hancur, dan mencari kedamaian yang sudah lama hilang. Namun, takdir punya rencana lain. Justru di desa Tanjung, Naya mulai merasakan sesuatu kehadiran yang tak terlihat, dengan munculnya suara-suara aneh di malam hari, dan tentu saja, melodi, lagu kematian, yang seolah memanggil namanya. Malam-malam berikutnya di desa Tanjung semakin membuat Naya resah. Karena, melodi aneh itu terus terdengar, kadang hanya berupa bisikan halus, kadang lebih keras seolah memanggil dari kejauhan. Tidak ada orang lain yang mendengarnya, dan penduduk desa hanya memperingatkannya untuk menghindari suara itu. Mereka menyuruhnya menutup jendela dan berdoa jika suara itu terdengar, tapi tak ada yang mau menjelaskan lebih jauh tentang apa yang telah terjadi di desa tersebut. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik turun, Naya merasa melodi itu semakin kuat dan mendekat ke rumahnya. Ia tak bisa mengabaikannya lagi, seolah-olah suara itu menyelubungi pikirannya dan menariknya untuk keluar.
Dengan membawa senter, Naya memberanikan diri keluar rumah, mengikuti alunan melodi yang terus-menerus mengisi udara malam. Ia berjalan melewati jalan setapak yang menembus hutan kecil di pinggir desa, semakin dalam menuju ke arah suara. Di sepanjang perjalanan, bayang-bayang pepohonan terlihat semakin besar dan menyeramkan. Angin dingin yang bertiup membuat Naya merinding, tapi ia tak berhenti. Melodi itu menguat dan membawa ingatan samar tentang adiknya yang telah tiada. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah danau kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di tepi danau itu, berdiri seorang perempuan berpakaian putih kusam, dengan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, namun dari arah tubuhnya terdengar jelas melodi yang selama ini menghantui malam-malam Naya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Naya memberanikan diri mendekati sosok tersebut. Ia menahan napas ketika perempuan itu mulai berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan tatapan mata kosong yang seolah menatap jauh ke dalam jiwa Naya. "Kau akhirnya datang," kata sosok perempuan itu dengan suara yang lirih, namun menyayat. Naya merasa tubuhnya kaku, seolah-olah dirinya terkunci dalam tatapan sosok itu. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Naya dengan suara bergetar ketakutan. "Aku, adikmu," lanjut sosok itu dengan nada berbisik, menyebut nama adik Naya yang telah lama meninggal. Tubuh Naya bergetar mendengar kata-kata itu. Apakah mungkin arwah adiknya yang selama ini memanggilnya? Dan saat itulah Naya sadar bahwa melodi itu bukan sekadar suara misterius. Ternyata, itu adalah panggilan dari dunia arwah, pesan yang ingin disampaikan adiknya. Tapi apa pesan itu, dan mengapa harus di tempat yang begitu menyeramkan? Dengan suara yang hampir tak terdengar, sosok perempuan itu berkata, "Aku tidak bisa pergi tanpa menyelesaikan apa yang seharusnya aku lakukan, dan kau adalah kunci untuk menghentikan siklus kutukan ini." Seketika, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan Naya sadar bahwa ia baru saja membuka pintu ke rahasia gelap desa Tanjung yang telah lama tersembunyi. Naya berdiri terpaku di tepi danau, matanya memandang lekat pada sosok yang mengaku sebagai arwah adiknya. Pikiran Naya bercampur aduk antara kerinduan dan ketakutan. Ia mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa adiknya itu. Tapi rasa bersalah yang membayangi membuat ingatannya kabur. Apakah benar arwah adiknya yang memanggilnya ke tempat ini, atau ada kekuatan lain yang bermain? "Apa maksudmu, menghentikan kutukan ini?" bisik Naya dengan suara bergetar. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, setiap gerakannya terasa hampa dan aneh, seolah tidak benar-benar berada di dunia yang sama. "Desa ini terikat oleh kutukan," jawabnya. "Siapapun yang datang dari luar desa, terutama yang membawa rasa bersalah, akan dipanggil oleh lagu kematian ini. Kau bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir." Naya teringat cerita warga desa tentang pendatang sebelumnya yang menghilang tanpa jejak. Rupanya, setiap kali ada seseorang yang membawa beban hati atau kesedihan yang dalam, maka suara melodi itu akan terdengar, menarik mereka untuk memenuhi takdir gelap mereka. Tetapi, apa sebenarnya tujuan dari kutukan ini? Jika kau ingin menyelamatkan dirimu dan membebaskan arwah-arwah yang terjebak di sini, kau harus menelusuri asal mula melodi ini. Di dasar danau ini ada benda yang mengikat semua jiwa yang mendengarnya, membuat mereka terperangkap di antara kehidupan dan kematian. Naya menggigil mendengar kata-kata itu. Dasar danau yang gelap dan dalam. Meski rasa takut mencengkeramnya, Naya tahu ia harus menemukan keberanian untuk menyelam ke dasar danau itu.
mungkin satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini dan mengantarkan arwah adiknya ke tempat peristirahatan terakhir. Dengan penuh tekad, Naya kembali ke rumah, mengambil seutas tali panjang, senter tahan air, dan sebilah pisau kecil. Ia tahu malam ini bisa jadi kesempatan terakhirnya sebelum Melody itu mengambil nyawanya. Saat ia kembali ke tepi danau, sosok arwah adiknya masih berdiri di sana. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah ia tahu Naya akan berhasil. Tanpa membuang waktu lagi, Naya kemudian mengikat tali di sekeliling pinggangnya dan perlahan mulai memasuki air dingin yang menusuk tulang. Cahaya bulan samar-samar menerangi permukaan danau yang kelam. Semakin dalam ia menyelam, semakin gelap dan terasa sunyi mencekam. Di dasar danau, di antara lumpur dan bebatuan, Naya melihat sesuatu yang aneh, sebuah kotak kayu kuno yang dihiasi ukiran rumit. Seolah-olah benda itu telah berada di sana selama berabad-abad. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari inilah sumber kutukan yang menghantui desa tersebut. Dengan tangan gemetar, Naya membuka kotak itu, yang di dalamnya ada sebuah alat musik tua, sebuah seruling kecil yang tampak rapuh. Saat ia menyentuhnya, melodi mengerikan itu tiba-tiba berhenti, dan seketika ia merasakan keheningan yang damai. Ketika Naya kembali ke permukaan danau, ia melihat sosok arwah adiknya tersenyum lembut padanya. "Terima kasih, Kak. Kini aku bisa pergi," bisik arwah itu sebelum lenyap bersama angin malam. Rasa damai perlahan menggantikan rasa takut yang selama ini menyelubungi hati Naya. Naya berdiri sendirian di tepi danau, dia menatap kosong pada air yang tenang. Namun kali ini ia merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia menyadari bahwa bukan hanya arwah adiknya yang telah terbebas, tetapi juga beban rasa bersalah dalam dirinya pun hilang. Dengan langkah mantap, ia kembali ke desa Tanjung, membawa harapan baru dan akhirnya siap untuk memulai hidupnya kembali. Setelah kembali ke desa, Naya menyimpan kotak dan seruling tua itu dengan hati-hati. Meskipun kutukan telah berhenti, tapi perasaan aneh masih menyelimutinya, seolah-olah ia belum benar-benar bebas. Dalam beberapa hari berikutnya, Naya mencoba menjalani kehidupan normal. Tetapi suara melodi itu kadang masih terngiang di telinganya, seperti gema yang tak mau hilang. Para tetangga desa memperhatikan perubahannya. Mereka memperingatkan agar ia segera meninggalkan desa sebelum hal buruk terjadi. Namun, Naya merasa tak bisa begitu saja pergi. Rasa penasaran tumbuh dalam dirinya, ia ingin mengungkap asal-usul seruling itu, dan berharap jawaban tersebut dapat mengakhiri segalanya. Naya kemudian bertemu dengan Pak Hasan, seorang tetua desa yang paling dihormati. Ketika ia menunjukkan kotak dan seruling itu, Pak Hasan terkejut. Ia menjelaskan bahwa seruling tersebut adalah peninggalan leluhur yang pernah digunakan dalam ritual pemanggilan arwah beberapa abad silam. Konon, seruling itu terkutuk setelah seorang dukun desa menggunakannya untuk memanggil kembali arwah anaknya yang telah mati. Alih-alih mengembalikan kehidupan, ritual itu malah membuka pintu antara dunia orang hidup dan orang mati, dan membuat arwah terperangkap di desa ini, serta memanggil pendatang-pendatang yang terluka hatinya. "Kau harus mengakhiri kutukan ini dengan membakar serulingnya," kata Pak Hasan dengan suara bergetar. "Tetapi berhati-hatilah, karena arwah-arwah yang masih terperangkap mungkin akan mencoba menghentikanmu." Dengan penuh keberanian, Naya mengikuti nasihat Pak Hasan. Pada malam hari, ia pergi ke tengah hutan, membawa seruling itu dan menyiapkan api unggun. Saat ia mengangkat seruling itu, angin bertiup kencang, dan ia bisa merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata yang mengelilinginya, membisiki, berusaha menghentikannya. Naya menutup matanya, mengenang wajah adiknya yang tersenyum sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Ia tahu, ia harus melanjutkan,
tak peduli apapun yang terjadi. Dengan tekad kuat, ia melemparkan seruling itu ke dalam api. Api berkobar tinggi, menciptakan suara mendesis seperti jeritan pelan yang perlahan menghilang. Saat seruling itu terbakar, kabut di sekitar hutan memudar, dan malam terasa semakin tenang. Sosok-sosok samar yang mengitarinya tampak berangsur memudar, dan Naya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arwah-arwah yang terperangkap akhirnya bebas, dan desa Tanjung terbebas dari kutukan yang telah menghantuinya selama berabad-abad. Keesokan harinya, Naya berdiri di tepi danau untuk terakhir kalinya. Ia menatap permukaan air yang tenang, mengucapkan selamat tinggal kepada arwah adiknya yang kini sudah beristirahat dalam damai. Saat ia berbalik meninggalkan danau, ia tahu, kehidupannya yang baru telah menantinya, bebas dari rasa bersalah dan siap untuk melangkah ke depan. Desa Tanjung akhirnya kembali tenang, dan sejak saat itu, tak ada lagi melodi gaib yang terdengar. Bagi Naya, desa ini adalah tempat ia berdamai dengan masa lalu, dan ia pun meninggalkan Tanjung dengan hati yang ringan, membawa harapan dan kehidupan baru yang telah lama ia cari.